firuz zambil azim zunubi mislu a'dadir rimali fa'balita batayadan jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi idun kaifa timali ilahi abdukal asi ataka mukirram bi dhulubi wa qad da'aka fa in taghfir wa anta lidaka ahlun wa in tatarud faman narju siwaka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal awliya wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin sultanul awliya sayyidi syekh Qadim Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhaliha wal batil malaikati sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina Israfil sayyidina Ibrahim min jamil malaikati min hamalatil arsi ajmain wa arba'ati sahabati sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa aimatil arba'atil mujtahidin al-kiram sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina wa ummina khawalin wassalam summa ila hadratin minal awliya wal ulama wassolihin min jami'i manusia ajmain minal awliya wal ulama wassolihin fi hadhil bilad summa ila hadrati sayyidina wa muallimina wa murabbi ruhina Haji Yusra Haji Bisri Haji Abdullah Tamam akhirul amin sayyidina wa muallimina wa murabbi ruhina Haji Yasifun Haji Ali Haji Ahmed Haji Abdul Rahman Jimatkur Jimansur wa min jami' ustadzi man hadara fi hadil jamaah ajmain qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihahum wa a'la darajatihim wa 'adda 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaytha karamatihim wa li arwahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa qaribaina wa asdiqaina wa ammina wa ammatina wa khalatina shaykhina wa shaykhi mashaykhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya khususan al-mu'allif hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa syekh al-alim al-allamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr bin Abi Bakar
As-Suyuti. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa alaina hasil maqasidana minal hadirin fi hadhil jamaah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, langsungkan taklim di pagi ini, dan alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan tauladan kita dalam pribadi kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar mentauladani, mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa kita terapkan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat secara umum. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini. Kita lanjutkan ayat 50 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا انظر ningalono sira Muhammad ai muta'ajjaban kelawan heran kaifa yaftaruna hale padha gawe-gawe kabeh sapa Yahudi alallahi ing atase Allah al-kadziba ing kebohongan bidzalika kelawan mengkono-kono kang tinutu wa kafalan cukupi kelawan kadib isman ing dosa mubinan kang nyoto aibazinan wa nazalan turun apa ayat fi Ka'ab bin Ashraf nyeritake peristiwane kondisine Ka'ab bin Ashraf wa nahwi lan sepadane Ashraf min ulama il Yahudi saking pira-pira ulamae wong Yahudi lama kotamu semangsane sampai melaku sikil sampai atau semangsane liwat sapa ulama ul Yahudi Makkah ing Makkah wasaidulan padha naksihake sapa wong Yahudi qatla Badrin ing matine tentara Badar terbunuhnya tentara Badar tapi terbunuhnya orang-orang musyrik wa haradulan padha haradine ya ngojok-ngojoki membakar sapa al musyrikuna wong musyrik alal ahli ing atase ngalap bisa alihim kelawan dendam wa maharibatin nabi lan merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menerangkan ya tentang perilaku orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Perilaku orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perilaku yang dicela oleh Allah terhadap orang Yahudi itu juga berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi perilakunya seperti perilakunya dan wataknya orang Yahudi. Ayat sebelumnya perilaku yang dicela oleh Allah, mereka merasa dirinya lebih baik, lebih bersih, lebih suci. Orang-orang Yahudi merasakan bahwa dirinya itu lebih baik, lebih suci, lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Nah, ayat sebelumnya wa qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, mereka mengatakan saya ini adalah anak-anak Tuhan, saya ini putra-putra Tuhan, orang-orang yang dicintai Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Justru perkataan seperti itu
itu perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin Tuhan mempunyai anak, Tuhan mempunyai putra, Tuhan mempunyai seperti itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka merasakan dirinya orang yang bersih, orang yang suci. Padahal wallahu balil la yuzaki ma yasa'at, sebelumnya Allah lah yang berhak menilai orang itu lebih baik, lebih bersih, lebih suci, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian, diri kalian merasa lebih baik, lebih bersih, lebih suci. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Ya, walaupun ini Allah mencela perbuatan orang-orang Yahudi, tapi juga mencela perbuatan kita apabila terdapat dalam diri kita seperti itu. Timbulnya apa? Kalau orang merasa dirinya lebih baik, lebih bersih, lebih suci, akhirnya timbul rasa takabur, timbul rasa sombong. Itu yang dicela oleh Allah. Karena apa? Yang lebih baik di sisi Allah adalah apa? Yang berhak, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang dinilai oleh Allah adalah apa? Ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalimat itu sering terdengar. Orang yang paling takwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah adalah akramakum, atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam hadis kemarin saya sampaikan, annasu kulluhum min Adam wa Adamu min turab, la fadla min arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Semua manusia itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Jadi la fadla min arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada orang yang mulia bagi orang Ajam ini orang selain Arab, dan orang Arab, wa ajamin, dan orang selain Arab, melainkan illa bittaqwa, kecuali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andainya ada orang mengklaim dirinya seperti itu, nah itulah, sayalah yang paling baik, sayalah paling hebat, sayalah paling kaya, sayalah paling sukses, saya paling berhasil. Akhirnya apa? Timbul rasa sombong, timbul rasa takabur dan sebagainya. Itulah yang dicela oleh Allah. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Perhatikanlah, lihatlah. Kalimat undur ini perhatikanlah, lihatlah. Fi'il amar ini mukhatabnya kepada Nabi Muhammad. Perhatikanlah wahai Muhammad. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Bagaimana orang-orang Yahudi itu berbuat dusta kepada Allah, merekayasa kedustaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar tidak disampaikan, yang salah yang disampaikan. Mereka diberikan kitab oleh Allah berupa kitab Taurat, tapi yu'minu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'd. Mereka beriman sebagian tidak diimani. Kalau yang dianggap itu baik menurut dia kerjakan, dia beriman. Kalau dianggap itu tidak baik menurut dia, itu tidak dikerjakan.
Kalau menurut mereka itu untung, menurut dia kerjakan. Kalau nggak untung tidak dikerjakan. Itu yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Sebagian diimani, sebagian tidak dianggap. Seperti sebelumnya, wa yaquluna sami'na wa asoina. Mereka mendengar tapi dilanggar. Mereka tahu tapi apa? Enggak mau mengerjakan. Inilah apa? Perilaku orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah, dan juga perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah tapi perilakunya seperti itu. Akhirnya Pak, kayak kafayaftarun 'alallahi kadzib, ya Pak, merekayasa kebenaran apa? Kemudian dipelintir seakan-akan itu salah atau sebaliknya. Wa kafa bihi isman mubina. Cukup dia mengatakan kalimat seperti itu isman mubina, merupakan dosa yang nyata, dosa yang terang, jelas-jelas itu perbuatan dosa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat ilal ladzina, terhadap orang-orang utu nasiban yang mereka itu diberikan bagian minal kitabi, dari kitab. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan Muhammad terhadap orang-orang yang diberikan kitab? Itu kitab Taurat. Ayat ini disampaikan orang-orang Yahudi Taurat. Mereka diberikan kitab Taurat, membaca isinya Taurat tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, bahwa yang wajib disembah itu Allah, yang wajib diibadahi itu Allah. Tapi mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman terhadap al-jib dan at-taghut. Al-jib dan at-taghut ini sonamani li Quraisyin, dua berhalanya orang Quraisy yang dijadikan, dua patung yang dijadikan apa? Yang dijadikan Tuhan, yang disembah. Dua patung yang disembah oleh orang Quraisy, itu namanya al-jib at-taghut. Mungkin ada yang mengatakan bahwa al-jib dan taghut ini yang berkaitan dengan apa? Al-jib ini apa? Sembangsa al-kahin, dukun. Kalau at-taghut ini sebangsa sihir. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mistis, yang bertolak belakang dengan apa? Ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini, mengimani bahwa sesuatu itu punya kekuatan sendiri, bukan kekuatan dari Allah. Kemudian sesuatu yang punya kekuatan itu dianggap hebat, dianggap mulia, akhirnya disembah, akhirnya dijadikan Tuhan. Akhirnya ada permintaan apapun, dia larinya ke situ. Dia tahu bahwa yang wajib disembah itu Allah, tapi mereka larinya kemana? Tukang sihir, tukang dukun. Nah ini apa hubungannya apa dengan kondisi sekarang? Kalau ini zaman dulu mereka menyembah patung. Tapi kalau dikontekskan, dihubungkan dengan konteks sekarang, al-jib wa taghut ini hal-hal yang berkaitan dengan dukun, berkaitan dengan tukang sihir. Ini sesuai dengan zaman sekarang, itu Pak ya. Tukang sihir. Apalagi sekarang ini tukang sihirnya modern. Katanya tukang sihirnya milenial, gitu Pak ya. Contoh pokoknya, saya nggak seneng sama Pak Hirman, santet petukang sihir.
Ini Pak, namanya Pak Irman. Lihat, punya fotonya enggak? Lihat aja di akun Facebooknya, lihat aja di WA-nya, ada itu Pak. Kirim, datang ke tukang santet. Wattaghut yu'minuna bil jibti wattaghut. Atau datang ke apa? Dukun ini apa? Berarti peramal. Coba Pak lihat tangannya Pak. Wah, garisnya kayaknya kok nggak bisa bertemu nih ya. Contohnya garisnya nggak ketemu, berarti nggak ada jodoh nih Pak. Nah, percaya dengan apa? Guratan yang ada di tangan, guratan yang ada di wajah. Mereka beriman dengan apa? Dengan kahin, dengan ujung, yaitu orang-orang peramal. Nah, mungkin kita dulu masih ingat seorang peramal yang terkenal, Ki Joko Bodo Pak ya, namanya Joko Bodo, Joko gendeng, Joko sing bodoh. Tapi tamunya orang-orang hebat, ya Pak ya. Tamunya orang-orang hebat, tamunya orang-orang apa? Berpangkat, orang-orang yang punya titel, punya jabatan. Karena apa? Itu ada kaitannya dengan apa? Itulah perbuatan seperti itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man atakahinan fasa'alahu an say'in hujibat taubatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun, ke tukang beramal, menanyakan sesuatu, fasa'alahu an say'in hujibat taubatuhu, taubatnya dipending dulu. Dipending sampai berapa hari? Arba'ina yauman, sampai 40 hari. Nah, ini menggambarkan bahwa apa? Untuk menjaga ketaatan akidah kita, jangan sampai apa? Jangan sampai di akhir usia kita, di akhir hayat kita itu terperangkap oleh yang namanya kadal faqru ayyakuna kufra. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kada hampir ayyakunal fakru. Keadaan fakir itu bisa menghantarkan kekufuran, bisa menghantarkan kemurtatan, bisa menghantarkan rusaknya keyakinan dan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin kondisi dengan zaman sekarang, ya kerja PHK karena kondisi, ya. Mau usaha nggak punya modal, kebutuhan banyak, tambah gengsinya naik, ya. Akhirnya apa? Loh, yuk minu nabil jibti wattau. Nah, ambil jalan pintas, dagang tuyul pokoknya gitu aja, golek tuyul, ya udah di rumah aja lah, biar tuyul aja. Nah, contohnya seperti itu, nggak usah kerja. Itu bagian daripada yu'minuna bil jibti wattau. Mereka tidak beriman kepada Allah. Padahal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa yang melata di atas bumi ini rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Yahudi itu mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru, wa yaquluna lan padha ngucap sapa Yahudi lil ladzina maring wong akeh kafaru kang padha kafir sapa lagi. Rupane Abi Sofyan wa ashabilan pira-pira sahabat Abi Sofyan khina qalu nalikane semasa ngucap sapa alladzina kafaru lahum pasane ngucap sapa Abu Sofyan lahum maring ladzina kafaru anahnu ahda sabila, anahnu ana ta kita iku ahda luweh apik luweh bener apane sabilan dalane. Wa nahnu lan utawi ingsun utawi kita iku wilatul baiti, penguasane Baitul, penguasane Ka'bah.
naskil haja paring ngombe ingsun al haja ing kang haji wa nukriyu lan bantu ingsun ngopeni ingsun ad-dhaifa ing tamu wa nafku al-ani lan nolong ingsun al-ani ing wong kang butuh bantuan wa nafalu dan agawe ingsun Muhammadin utawa Muhammad waqad khalafa lan temen bedani sapa Muhammad dina abai ing agamane bapake Muhammad waqata alan mutus sapa Muhammad ar-rahmah ing tali silaturahim wa faraka lan misah sapa Muhammad al-harama ing tanah haram. Orang-orang yang jadi orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir Mekah. Karena pada saat itu mereka mengatakan bahwa dengan kehadiran Nabi Muhammad itu apa? Mereka merasa dirugikan. Dirugikan. Mereka menganggap bahwa kehadiran Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu memecah masyarakat, memecah kaum, bikin orang tidak bersatu. Untuk itu, wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka mengatakan terhadap orang-orang Quraisy sebangsanya, kamu jangan terpengaruh oleh ajakan Muhammad. Kita harus bersatu, rukun bersatu padu untuk apa? Untuk tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Bahwa kita ini orang yang paling baik, orang yang lebih baik. Kita termasuk orang yang apa? Mengurusi orang-orang yang penjara Ka'bah kita urusi. Orang yang membantu, orang yang apa? Perlu bantuan kita bantu. Bukan Muhammad. Muhammad adalah mereka yang selalu berbeda dengan agama nenek moyangnya. Dia selalu memutus tali silaturahim satu sama lain. Bahkan dia keluar dari Mekah menuju ke tempat yang lain. Apakah ini benar? Ini anggapan orang-orang Yahudi. Jadi mereka menganggap mengajak bersatu. Iya, bersatu itu baik, tapi bersatunya dalam hal apa? Kalau bersatunya dalam ketaatan, keimanan kepada Allah, ayo ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah terhadap hal yang baik dan hal-hal yang mengantarkan ketaatan kepada Allah. Jangan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, janganlah kalian saling menolong, saling membantu dalam hal apa? Alal ismi, dalam hal yang membawa dosa atau yang membawa permusuhan, itu tidak diperbolehkan. Orang-orang Yahudi apa? Membakar orang-orang kafir yang ada di sekelilingnya. Gambarannya seperti itu. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah apa? Orang yang selalu memutus tali silaturahim, mempengaruhi. Karena apa? Nabi Muhammad memang mengajak supaya mereka taat, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Haula'i ada minal ladina amanu. Haula'i utawi yo iki. Utawi yo iki alladzina kafaru ai antum utawi sira kabeh iku ada luwe bener. Ini pandangannya orang-orang Yahudi. Minal ladina sange wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina sabi dan talane. Jadi mereka menganggap mereka itu lebih baik, mereka itu lebih orang yang dipilih Allah, yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang benar daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena pada saat itu turunnya ini ayat
Ada sekelompok yang beriman, ada sekelompok yang tidak beriman. Dan ayat tersebut disampaikan kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Memang ayat Al-Quran ini ketika turun, ini bukan hanya disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Justru Al-Quran turun ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ketika Al-Quran turun, belum ada orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Inilah tugas berat Nabi Muhammad. Ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang Yahudi, dan Allah berikan gambaran kepada Muhammad. Itu loh sikap orang-orang Yahudi seperti itu. Menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya orang yang paling jalannya yang paling baik, jalan yang paling benar dibanding orang-orang yang beriman. Nah, ini termasuk watak yang dicela oleh Allah dari orang-orang Yahudi. Begitu juga berarti ini pembahasannya, ayat ini membahas tentang celaan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kalau kita membahas celaan terhadap orang Yahudi, kalau ada orang yang punya watak dan sikap seperti itu berarti termasuk orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Yahudi menganggap bahwa dirinya nanti yang masuk ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Mereka mengklaim dialah yang nanti masuk ke dalam surga. Bahwa orang-orang yang beriman pada Muhammad, mereka nanti masuk ke dalam neraka. Itulah kalimat yang muncul dari orang Yahudi, itu kalimat yang dicela oleh Allah. Bahwa dalam Al-Quran orang Islam pasti masuk ke dalam surga. Orang Islam pasti masuk ke dalam surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, falai yuqbala fil akhirah, nanti di akhirat tidak diterima. Walai yuqbala wa fil akhirati minal khasirin, nanti tidak diterima dan lihat termasuk orang-orang yang mengalami kerugian yang sangat panjang luar biasa. Inna dina indallahil Islam, agama yang apa? Inna dina, agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Jadi orang Islam pasti masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena apa? Ini termasuk apa? Ada suatu kisah cerita dalam hadis ceritakan seperti ini. Ada sekelompok orang Islam dan orang kafir itu ditempatkan Allah yang sama dalam neraka. Tempatkan Allah dalam neraka yang sama. Jadi ibaratnya itu apa? Jadi dalam neraka itu bermacam-macam kapling. Ini ada kapling orang ahli minum di sini, orang ahli judi di sini, orang ahli zina di sini, ya. Orang yang suka berantem di sini. Ada yang kaplingnya umum, bareng-bareng. Ini di neraka itu ada orang kafir dan ada orang Islam. Kemudian dialog, loh Mas, kok sampean di sini? Bukannya dulu kamu sering ke masjid? Bukannya dulu kamu sering baca Quran? Bukannya dulu kamu sering puasa? Bukannya dulu kamu sering mengolok-olok kami? Akhirnya kamu di sini juga ya? Ternyata kamu dulu mengatakan Islam, ternyata kamu di neraka juga sama saya. Orang kafir itu dialog dengan orang Islam,
dia apa? Bukan hanya di dunia, di dalam neraka dia masih menjelek-jelekan orang Islam. Allah mendengar apa? Dialog tersebut ahli neraka antara si kafir dan beriman. Allah mendengar, Allah mengetahui. Allah cemburu. Ayo malaikat, angkat itu orang Islam, masukkan ke dalam surga. Makanya orang Islam pasti masuk ke dalam surga. Cuman kapan berapa tahun itu kita nggak tahu. Karena apa? Orang masuk ke dalam surga Allah harus melalui dihisab dulu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang nanti hisabnya ringan. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang hisabnya berat. Nah, jadi orang masuk, contohnya masuk ke satu tempat, tapi ini prosesnya lama, diperiksa macam-macam sampai berjam-jam. Ada yang masuk Pak, cuma lihat Pak, oh ini udah masuk, cepat itu kan, gambarannya seperti itu. Begitu juga orang-orang yang beriman, nanti orang-orang semua manusia di hari kiamat mereka akan dihisab satu per satu. Di antaranya Pak ditanyakan tentang umurnya, kamu habiskan untuk apa? Kamu diberikan harta benda, diberikan kekayaan, kau belanjakan untuk apa dan kau dapat dari mana? Kau diberikan kesehatan, kau habiskan untuk apa? Nah, itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Perhitungan dalam hisab nanti dari kiamat. Jadi sifat-sifat orang Yahudi dan sifat-sifat manusia secara umumnya adalah apa yang dicela oleh Allah. Mereka merasakan dirinya orang yang lebih benar daripada orang-orang yang beriman, atau mereka menganggap orang yang paling benar di antara orang lain, menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain, menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Kalau itu anggapan dari orang lain nggak masalah, tapi kalau anggapan muncul dari diri kita sendiri ini tidak diperbolehkan. Contohnya umpamanya Pak, sengaja memberikan gelar diri kita, saya ini Izzuddin, orang yang memuliakan agama, Saya ini Tajuddin, orang yang Tajud itu apa itu? Mahkotanya agama, yang menghidupkan agama. Nah, kalau itu gelaran yang diberikan orang lain enggak, tapi kalau gelaran itu muncul tiba-tiba dari diri kita, nah itu namanya apa? Dia menganggap dirinya paling benar, paling baik. Ayat sebelumnya dirinya menganggap orang yang paling suci. Itu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu gelar dari orang lain enggak masalah. Contoh seperti Imam Nawawi Al-Bantani, sehingga mereka mendapat gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Allah. Orang yang menghidupkan agama Allah. Jangan kita mempunyai perasaan akulah yang menghidupkan agama Allah. Bagaimana kalau nanti agama ini di daerah kita, negeri kita, kalau nggak ada saya akan rusak. Agama ini sudah dimuliakan Allah. Kita agama mulia bukan karena kita, bukan karena baca Quran kita, bukan karena ibadah kita. Agama Islam mulia ini karena apa? Sudah dijaga oleh Allah. Justru kita ini mulia karena agama Islam. Justru kita mulia karena agama Islam, jangan dibalik. Bukan Islam mulia maju karena kita, tapi kita maju karena Islam. Kita mulia karena Islam, karena agamalah yang bisa mengangkat kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Ulaika utawi Yahudi iku alladzina wa akeh la'anahumullah. Wis laknat ing alladzina sapa Allah. Wa man lan sapane wong iyal andi laknat ing man sapa Allah falan tajida lahu nasira. Falan tajida mongko babar pisan ora nemu sapa man lahu marin lahu falan tajida mongko ora bakal nemu sapa wong lahu marin lahu marin man nasiron ing pertolongan ai manian tegese nyegah min adabi saking adabi Allah. Mereka yang mengatakan seperti itu yang mempunyai sikap seperti itu, mempunyai anggapan seperti itu semua, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dibenci oleh Allah, falan tajida lahu nasira, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan tentang apa? Mereka kelak tidak mendapat pertolongan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah dikutuk menjadi orang yang orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selama hidupnya selalu menentang, melanggar perintah Allah, perintah Nabi, perintah Rasul. Nah, seperti apa? Laknat Allah terhadap ashabus sabti, laknat Allah terhadap kaum-kaumnya Nabi zaman dulu yang diterangkan kepada Nabi Muhammad, mereka melanggar tentang ketentuan Allah, melanggar perintah Allah, itu melanggar perintah para nabi dan rasul. Karena mereka menyekutukan Allah, menyembah tidak kepada Allah, tapi malah kepada selain Allah. Di antaranya yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada patung-patung yang dijadikan sembahan, yang dijadikan dianggap sebagai Tuhan. Sekali lagi, bahwa sikap-sikap yang tercela dari orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman, kita semua yang mempunyai watak dan perilaku seperti itu juga tidak diinginkan oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil alias intinya dalam hal ini kita senantiasa tawadhu baik kepada Sang Pencipta maupun terhadap sesama manusia. Supaya kita ini lebih tawadhu, kita kemarin pernah kita sampaikan, supaya kita tawadhu, yang pertama, kalau kita melihat anak kecil, anak kecil itu lebih baik dari kita karena dia belum banyak dosa, sedangkan kita dosanya banyak. Kalau kita melihat orang lebih tua dari kita, orang tua itu mungkin umurnya lebih tua, mungkin amal baiknya lebih banyak daripada saya. Di antaranya seperti itu. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak beriman, kita juga tidak boleh orang murtad, orang kafir masuk neraka, tidak boleh. Mungkin saat ini mereka tidak beriman, mungkin nanti di akhir hayatnya mereka mendapatkan hidayah, menyatakan ikrar, mengucapkan kalimat syahadat, dan mereka di akhir hayatnya mendapatkan predikat husnul khotimah. Sekarang kita pun nggak tahu. Itu diantaranya seperti itu. Melihat orang bodoh, mungkin orang bodoh itu mereka berbuat kesalahan karena tidak tahu. Sedangkan kita sering belajar, sering ngaji, sering taklim, sering membaca kitab-kitab Allah. Nah, itu apa? Supaya muncul sifat tawadhu. Lahum
am lahum nasibum minal mulki wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min tanah tajam min syarri dzil qalbi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa man nahawna rafi'an bil jamaah min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, Bapak sekalian minta bantuan suatu Fatihah untuk anaknya Pak Junjung, jamaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit, yang mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, disembuhkan sakitnya, diangkat segala penyakitnya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi